Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kanal Farida. Oke. Di sini saya mau sharing lagi ya, sama seperti video sebelumnya di mana saya mau sharing mengenai sebuah bacaan yang telah saya baca, yaitu sebuah jurnal. Tapi di sini sedikit berbeda karena di sini jurnalnya berjudul Penerapan Strategi Fundraising di Save the Children Indonesia. Jurnal ini merupakan karya dari sahabat Yesi Rahmasari, terus Sony Ahmad Nul Hakim, Nurliana Cipta Absari. Oke, di sini jurnal ini mungkin lebih sedikit menjelaskan sebenarnya apa sih strategi yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia dalam fundraising. Oke, sebelum kita berlanjut mengenai strateginya, mungkin saya mau ngasih sedikit gambaran mengenai apa sih sebenarnya fundraising itu sendiri, Save the Children itu sendiri. Oke, fundraising itu bisa dikatakan dengan penggalangan dana ya, di mana sebuah pengumpulan kontribusi secara sukarela dan biasanya berupa sumbangan dari individu, terus pemerintah, terus bisa perusahaan atau yayasan. Oke, kemudian apa sih Save the Children Indonesia sendiri? Save the Children Indonesia merupakan suatu organisasi, salah satu organisasi pelayanan sosial internasional di mana di sini lebih fokus pada pelayanan anak. Tujuan dari Save the Children Indonesia sendiri merupakan untuk memberikan mendukung atau membantu anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya. Jadi bisa dibilang bahwa Save the Children Indonesia adalah salah satu organisasi yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Save the Children Indonesia sendiri merupakan organisasi yang terletak di Jakarta dan sudah berdiri sejak tahun 1976. Oke, mungkin kalian sudah mengerti ya sedikit gambaran apa itu fundraising, apa itu Save the Children Indonesia. Oke, kemudian saya mau memaparkan sebenarnya apa sih metode penelitian yang dilakukan di jurnal ini. Oke, di jurnal ini metode penelitian itu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana teknik penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan teknik pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan cara observasi, terus wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Oke, itu mungkin sedikit gambaran ya mengenai fundraising itu apa, Save the Children itu apa, dan metode yang dilakukan di jurnal ini. Oke, kemudian kita berlanjut pada apa sih sebenarnya strategi yang diterapkan di Save the Children Indonesia dalam fundraising. Sebenarnya apa sih strategi yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia untuk menggalang dana? Oke, langsung ya simak di video selanjutnya. Strategi yang diterapkan di Save the Children Indonesia sendiri. Di sini ada 4 strategi yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia dalam menggalang dana. Yang pertama ada strategi dialog fundraising, terus yang kedua ada strategi corporate fundraising, terus yang ketiga ada strategi multi-channel fundraising, dan yang terakhir ada strategi retention and development donor. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, strategi dialog fundraising. Di sini strategi yang dilakukan yaitu dengan cara face to face atau tatap muka dari donor potensial, di mana strategi ini tidak luput dari keterampilan, sikap, dan pengetahuan dari fundraiser itu sendiri. Strategi ini dilakukan dengan mensosialisasikan profil dan program kegiatan Save the Children Indonesia melalui kampanye terkait isu-isu anak. Oleh karena itu, mungkin ada kelebihan dari strategi dialog fundraising itu sendiri. Yang pertama, strategi ini dapat mengumpulkan pendanaan sendiri, kemudian strategi ini dapat mengurangi ketergantungan dengan lembaga donor. Oke, kemudian yang kedua itu ada strategi corporate fundraising, di mana strategi ini menggunakan kemitraan dengan perusahaan
Di sini menggunakan dua bentuk kemitraan ya. Yang pertama kemitraan dengan perusahaan internasional, yang kedua kemitraan dengan perusahaan lokal. Tetapi yang dilakukan di Save the Children Indonesia ini menggunakan kemitraan dengan perusahaan internasional. Mungkin ini salah satu pengaruh kenapa Save the Children Indonesia itu kurang eksistensi di masyarakat luas, karena di Save Children Indonesia sendiri belum menggandeng atau bermitra dengan perusahaan lokal. Oke, kemudian yang ketiga ada strategi multi-channel fundraising. Di sini strategi yang dilakukan yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi digital atau sosial media ya. Salah satunya internet, yaitu dengan adanya website, terus crowdfunding dengan penggunaan platform kitabisa.com. Jadi di Save the Children Indonesia mempunyai platform yang bernama kitabisa.com dan community fundraising. Penerapan pemanfaatan teknologi digital ini dilakukan pada bulan September 2015 ya, jadi belum lama diterapkan. Kemudian yang terakhir ada strategi retention and development donor, di mana di sini strategi dilakukan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, seperti kepemilikan legalitas, terus kemudahan mendapatkan pelayanan informasi, kemudahan mendapatkan pelayanan pembayaran, dan loyalitas tentunya. Mungkin itu beberapa strategi yang diterapkan oleh Save the Children Indonesia sendiri. Jadi kalian sudah tahu ya mengenai isi dari jurnal ini. Yang pertama, kalian udah tahu apa itu fundraising, apa itu Save the Children Indonesia, metode yang dilakukan di jurnal itu menggunakan metode penelitian apa, dan yang terakhir sebenarnya apa sih strategi yang diterapkan di Save the Children Indonesia dalam menggalang dana. Oke, mungkin itu sedikit sharing saya, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian boleh kritik atau kasih saran dengan cara komen ya, komen channel YouTube saya. Dan tentunya saya juga meminta kalian untuk selalu dukung channel YouTube saya, Kanal Farida, untuk like, subscribe, and comment, dan share juga channel YouTube saya, Kanal Farida. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila dari penyampaian kurang berkenan atau banyak sekali yang kurang dipahami. Saya mohon maaf karena saya tahu ini salah satu proses belajar dari saya. Oke, terima kasih atas kalian udah menonton, kalian udah ya sedikit membuka YouTube channel saya, channel YouTube saya. Terima kasih. See you next time di video selanjutnya, di konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.